Salam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur atas perkenannya kita boleh bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galang Ningyang Abian Basi pada hari ini Rabu 3 September 2025. Semoga kita semua ada dalam pemeliharaan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mendasari kegiatan kita dengan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, sungguh pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau telah memberikan napas kehidupan kepada kami. Engkau memberikan hari yang baru buat kami boleh menikmati. Engkau telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan di dalam kami melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Bapa di dalam surga, sebelum kami melakukan semua kegiatan kami pada hari ini, kami ingin mendasari semua kegiatan kami dengan pembacaan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengundang kuat kuasa Roh-Mu yang kudus dari surga untuk hadir di tengah-tengah kami, di dalam kami menerima kebenaran firman Tuhan. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau memberkati, biarlah Engkau menjauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga Tuhan bagi jemaat-Mu yang Engkau kasihi di tempat ini akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami mengundang kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk mendampingi setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau kiranya memberikan hati yang tulus, Engkau kiranya memberikan pengertian sehingga apa yang disampaikan boleh mengerti dan dapat dijadikan dasar di dalam mereka melakukan aktivitas pada hari ini. Ya Tuhan, kami tidak lupa sebagai manusia yang berdosa. Sebelum kami menerima kebenaran firman Tuhan, kami menyerahkan diri kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Engkau kiranya mengampuni kami sehingga kami layak untuk datang ke hadirat-Mu pada hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita merasa lelah, bahkan putus asa menghadapi dunia yang penuh dengan kebencian, perpecahan, dan ketidakadilan. Terkadang kita pun merasa sulit untuk mengasihi orang yang telah menyakiti hati kita, yang telah membuat kita marah. Kita ingin membalas, kita ingin menghakimi. Ini adalah respon alami kita sebagai manusia yang berdosa. Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan sesuatu yang mendalam. Sebuah janji yang mengubah segalanya. Mari kita bersama-sama melihat dari kitab Yehezkiel 36 ayat yang ke-26, kemudian dilanjutkan Matius 5 ayat 44 sampai 45 yang demikian bunyi firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru
dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kemudian Matius 5 ayat 44-45, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tak benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pada hari ini diperbaharui untuk mengasihi. Kalau kita perhatikan kitab Yeskiel 36 ayat 26, ini adalah janji yang luar biasa Bapak Ibu. Allah tidak hanya menjanjikan perubahan kecil, tetapi perubahan yang radikal dan mendalam. Hati kita yang lama, yang keras, yang penuh dengan dendam, kebencian, dan egoisme akan diganti dengan hati yang baru, hati yang lembut, yang peka, yang mau taat kepada kehendak-Nya. Kira-kira mengapa hati ini perlu diperbaharui Bapak Ibu? Karena hati yang lama tidak mampu untuk mengasihi dengan benar. Hati yang lama akan selalu mencari pembalasan, selalu menuntut keadilan versi dirinya sendiri. Namun hati yang baru ini diberikan oleh Allah sendiri melalui Roh Kudus. Itu bukan hasil dari usaha keras kita, bukan karena kita telah berbuat baik. Itu adalah karunia. Hati yang baru ini adalah hati yang siap untuk menerima dan memancarkan kasih. Mengasihi musuh. Lalu bagaimana hati yang baru ini bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita lihat dari Injil Matius 5 ayat 44-45. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Ini adalah perintah yang sangat menantang. Menurut kita, perintah yang sangat berat untuk dilakukan. Mengasihi orang yang menyakiti kita, yang telah memfitnah kita, yang membuat hidup kita sulit, rasanya tidak adil. Pikiran kita memberontak. Namun inilah bukti nyata dari hati yang baru. Hati yang lama tidak akan pernah bisa melakukan ini Bapak Ibu. Ia akan menolak. Tetapi hati yang baru yang sudah diubah oleh Roh Kudus memiliki kapasitas untuk melihat orang lain dari sudut pandang Bapa di surga. Hati yang baru mengerti bahwa kasih Allah tidak bergantung pada kelayakan seseorang, tetapi pada anugerahnya. Mengasihi musuh bukan berarti kita menyetujui dosa mereka. Mengasihi musuh bukan berarti kita membiarkan diri kita disakiti. Mengasihi musuh adalah sebuah tindakan ketaatan dan kasih yang lahir dari hati yang sudah
diperbaharui. Itu adalah keputusan untuk menyerahkan hak kita untuk membalas. Dan sebaliknya, kita menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Saat kita mendoakan orang yang menganiaya kita, kita tidak hanya meminta Tuhan untuk mengubah mereka, tetapi kita juga memohon agar Tuhan mengubah hati kita sendiri, sehingga kebencian itu tidak lagi mengakar. Terus-menerus diperbaharui. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup Kristen adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan. Kita tidak berhenti diperbaharui setelah kita menerima Kristus. Setiap hari kita harus kembali kepadanya, memohon agar Dia terus memperbaharui hati dan pikiran kita. Saat kita menghadapi orang yang sulit, yang menyebalkan, atau bahkan yang menyakiti kita, marilah kita ingat janji ini. Allah telah memberi kita hati yang baru. Mari kita biarkan hati yang baru ini bekerja, memimpin kita untuk mengasihi dengan cara yang tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Marilah kita berdoa bersama agar kita menjadi saluran kasih Allah di dunia ini, bukan hanya untuk orang-orang yang kita cintai, tetapi juga untuk mereka yang sulit untuk dikasihi. Sehingga melalui kita, dunia dapat melihat kasih Bapa yang begitu besar, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami menyadari sebagai manusia sangat lemah di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena kelemahan kami tidak mampu menjalankan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Kami sulit untuk mengasihi orang yang telah menyakiti hati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon melalui Roh Kudus Tuhan untuk senantiasa memberikan kami hati yang damai, sehingga kami dapat mengasihi orang lain. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan, Jemaat Galang Ningyang Abian Base, akan melakukan aktivitas kami dari pagi, siang, bahkan sore nanti ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini akan menjadi dasar di dalam kami melakukan kegiatan kami, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Begitu juga Tuhan, kami serahkan bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan pada saat ini oleh karena sakit penyakit. Kami serahkan jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa tangan Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepada setiap jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Dan biar melalui uluran tangan kasih-Mu Tuhan akan memberikan kesembuhan yang sejati bagi mereka-mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Bapa di dalam surga, akhirnya kami menyerahkan semua kegiatan kami pada hari ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian
renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam.